Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurfadila Sumantri. Di sini saya akan menjelaskan tutorial dalam penggunaan software Origin untuk melayouting serta menentukan ukuran kristal dari suatu senyawa. Pertama-tama kita harus mengubah formatan data file X-ray yang asalnya .txt menjadi .asc supaya dapat terbaca pada aplikasi Origin dengan cara menghapus huruf serta simbol yang terdapat pada data ini. Jika sudah, kita save as data ini untuk mengubah formatan namanya menjadi file .asc. Kita ubah dulu namanya sesuai dengan nama file yang kita inginkan. Kemudian di akhirannya kita tambahkan .asc yang bertujuan untuk mengubah formatan file tersebut. Kemudian untuk tipe filenya kita ubah menjadi all types dan kita save. Jika sudah, kita langsung ke aplikasi Originnya. Kemudian kita input atau kita masukkan file .asc tadi ke dalam aplikasi Origin dengan cara menginput atau mendrag file tadi. Kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita drag .asc tadi ke dalam aplikasi atau software Origin. Baik, jika sudah, kemudian kita pilih kolom A dan kita set sebagai sumbu X, dan kita pilih kolom B dan kita tentukan sebagai sumbu Y. Kemudian kita select semua kolom, kemudian kita set diffractogramnya sebagai stack lines by offside. Setelah itu, kemudian kita pilih analysis, kemudian kita pilih signal processing, pilih smooth dan juga open dialog. Ini bertujuan untuk mensmoothing atau merapikan dari diffractogram ini, serta bertujuan untuk sebagai proses layouting. Ini kita atur point of window-nya serta polynomialnya agar terlihat lebih rapi dan noise-nya berkurang. Kemudian kita klik OK. Dapat terlihat bahwa diffractogramnya kini terlihat lebih rapi daripada sebelumnya, sebelum di smoothing. Jika sudah, kita klik sumbu X atau sumbu Y, kemudian kita atur. Untuk horizontalnya, saya memilih 5 dan 90. Kemudian untuk vertikalnya, saya memilih from 15 dan juga to 450. Kemudian kita klik apply. Setelah itu, kita pilih opsi title and format. Kita ingin menghilangkan atau mengubah data pinggiran-pinggiran dari diffractogram ini dan menjadikannya dikelilingi oleh garis sehingga membentuk kotak dan menjadi lebih rapi. Ini merupakan proses layouting. Kemudian untuk topnya kita pilih none supaya hanya terdapat garis saja. Dan juga pada bottomnya kita ingin menjadikan garis-garisnya tersebut menjadi di dalam, maka kita memilih in. Kemudian kita apply. Setelah itu, untuk di bagian left dan pada opsi tick labels, pada bagian left kita ingin menghilangkan ukuran-ukuran dari angka-angka tersebut. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita ubah pada sumbu Y sebagai intensitas beserta satuannya. Serta pada sumbu X kita ubah menjadi 2 theta. Kita klik CTRL-M untuk memunculkan simbol-simbol. Kemudian kita masukkan satuannya yaitu derajat dengan mengklik CTRL-M kembali. Kemudian kita ubah yang di pinggiran ini menjadi nama senyawa yang kita miliki, supaya dapat lebih jelas bahwa ini merupakan layouting dari senyawa tertentu. Kita ubah menjadi rich stearate karena senyawa yang kita miliki adalah senyawa fluororich stearate. Kemudian setelah itu kita akan menganalisis peak-nya, dan juga kita akan langsung masuk ke proses penentuan ukuran kristal. Kita pilih analysis, kemudian kita pilih peak and baseline, kita pilih multiple peak fit, dan juga kita pilih open dialog. Kemudian kita akan menentukan berapa peak yang akan kita tentukan. Saya akan memilih 10, dan juga akan ada instruksi untuk kita mengklik 2 kali pada peak yang akan kita tentukan. Pada proses ini teman-teman harus berhati-hati agar kesesuaian dari peak yang kita tentukan dan kursornya tidak melenceng. Kita akan memilih 10 peak yang paling dominan atau yang paling terlihat untuk kita analisis.
Baik, kita pilih semua peak yang akan kita analisis, yaitu sebanyak 10 peak. Jika sudah akan ada instruksi seperti ini, kita klik OK. Kemudian setelah itu, ini merupakan 10 peak yang kita analisis. Kemudian kita klik database-nya dan ini adalah muncul data parameter dari peak yang kita pilih. Kemudian kita buka dulu software atau aplikasi Excel, kemudian kita masukkan pada kolom pertama yaitu posisi puncak, pada kolom selanjutnya yaitu FWHM, pada kolom selanjutnya yaitu ukuran kristal, dan juga pada kolom selanjutnya yaitu rata-rata. Selanjutnya, kita kopikan data pada parameter yang terdapat pada origin ini ke dalam Excel. Untuk posisi puncak kita kopikan data XC. Kita kopikan semua mulai dari XC1, XC2, XC3 hingga XC10. Kita kopikan. Pengkopian ini bertujuan untuk selain untuk mengefisiensikan waktu juga untuk meminimalisir kesalahan saat penginputan data. Kita pastikan sebelum kita masuk ke FWHM kita harus selesai memastikan semua data posisi puncak dari parameter yaitu dari XC1 sampai dengan 10. Kita kopikan semua. Banyaknya parameter atau data yang kita dapatkan ini bergantung pada berapa peak yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman hanya memilih 6 peak, maka hanya akan ada 6 data parameter. Hanya akan ada 6 XC, XC1 sampai dengan XC6. Karena saya memilih 10 peak, maka akan muncul XC1 sampai dengan XC10. Baik, kita masukkan yang terakhir yaitu XC10. Kita masukkan ke posisi puncak. Kemudian untuk FWHM juga kita sesuaikan dengan data parameter. Di sini terdapat data FWHM1, FWHM2, FWHM3 hingga 10. Kita kopikan kembali untuk meminimalisir kesalahan. Kita kopikan kembali sampai dengan FWHM yang terakhir yaitu FWHM10. Sama dengan data XC, FWHM ini banyaknya data ini sesuai dengan berapa banyak peak yang teman-teman pilih. Berapa banyak jumlah peak yang teman-teman analisis. Karena saya memilih untuk menganalisis 10 peak, maka akan ada 10 data FWHM yang harus kita kopikan ke dalam kolom Excel, yaitu kolom FWHM untuk menentukan ukuran partikel serta rata-rata. Baik, kita kopikan semua. Posisi puncak dan FWHM ini sangat berperan dalam penentuan nilai ukuran partikel serta rata-rata dari kristal yang akan kita tentukan. Baik, jika sudah, kita buka Excel-nya dan juga kita tentukan ukuran partikel berdasarkan rumus dB-scalar yaitu D sama dengan K alpha per B cos theta. Kita masukkan rumus yaitu sama dengan dalam kurung 0,9 bintang 0,15406, kemudian tutup kurung, kemudian kita berikan garis miring, kemudian dalam kurung kita ketikkan rad atau radians, akan muncul, kita klik opsi tersebut, kemudian kita pilih kolom FWHM yang pertama, setelah itu kita tutup kurung, dan kita beri bintang, kemudian kita ketikkan cos, akan muncul opsi juga, kemudian kita pilih kembali opsi cos, kemudian kita ketik kembali radians, kita pilih opsinya, kemudian kita pilih kolom puncak yang pertama, kemudian kita tutup kurung, dan juga kita bagi dua, kita tutup kurung kembali. Kita yeskan. Kemudian kita drag sampai ke kolom terakhir. Nah, ini adalah ukuran
partikel dari semua peak yang kita analisis. Kemudian untuk rata-ratanya kita masukkan rumus average, yaitu sama dengan average, kita ketikkan average akan terdapat pilihan average, kita pilih, kemudian kita pilih kolom ukuran kristal yang pertama hingga ke kolom terakhir, kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini merupakan ukuran kristal dari data yang kita miliki dari 10 peak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi Origin untuk menentukan layouting serta ukuran kristal dari senyawa fluororisterit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.